Nih, kamu jangan cuma nge-save atau menyimpan info lomba itu aja, tapi harus kamu eksekusi. Hai Sobat UB Radio, kenalin aku Aisyah Rashida. Kebetulan aku merupakan mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Selain jadi mahasiswa di manajemen gitu ya, aku juga jadi salah satu announcer di UB Radio. Tapi di tengah kesibukan aku menjadi seorang announcer, aku nggak lupa untuk banyak mengeksplorasi diri aku melalui hobi yang aku suka, yakni menulis. Jadi ketika aku menjadi mahasiswa, aku sering banget ikut lomba menulis. Dan buat kamu nih, ya mungkin kamu juga memiliki kesamaan gitu ya, sama kayak aku suka nulis, suka ikut lomba nulis. Aku ada beberapa tips, dan ini ada 3 tips yang perlu kamu highlight nih Sobat UB Radio. Tips yang pertama ya Sobat UB Radio, kamu wajib banget untuk nge-follow atau mengikuti akun-akun lomba yang ada di Instagram. Buat kamu yang mungkin kamu bingung gitu ya, nyarinya akun lomba itu yang kayak gimana sih? Kamu cukup perlu ya menggunakan hashtag lomba, ataupun kamu ketik aja keywordnya tuh lomba, terus kamu lihat tuh akun-akun itu, kamu followin semua aja nggak apa-apa. Dan juga kamu jangan lupa untuk mantengin story dari mereka, karena biasanya akun-akun lomba itu setiap hari tuh mereka ada story yang menginfokan lomba-lomba. Dan ini penting banget ya Sobat UB Radio, yakni kamu jangan cuma nge-save atau menyimpan info lomba itu aja, tapi harus kamu eksekusi gitu loh. Jadi kayak kadang-kala beberapa kesalahan orang-orang ketika mau nih terjun ke dunia lomba menulis gitu ya, rata-rata mereka itu kayak cuma nge-save doang. Jadi kayak menumpuk gitu ya Sobat UB Radio di tempat save Instagram itu. Jadi buat kamu, kalau misalkan saran dari aku, lebih baik kamu nggak cuma save aja tapi langsung eksekusi. Dan juga kamu bisa banget untuk membuat jadwalnya. Misalnya nih, ketika kamu sudah memiliki info lomba, kamu tulis aja ataupun kamu notes aja lah di spreadsheet ataupun di Google Calendar, kapan sih lomba itu berjalan, terus kapan sih lomba itu deadline pendaftarannya, atau mungkin deadline pengumpulannya. Biar apa? Biar kamu nggak ketinggalan ya Sobat UB Radio, karena banyak dari teman-teman aku yang itu kebanyakan banget untuk simpen tapi nggak ada eksekusi. Jadi kayak mau ikut lomba A, tapi ternyata udah lewat, terlalu lama nyimpennya tanpa dieksekusi. Jadi perhatikan itu ya Sobat UB Radio. Terus kemudian ketika kamu sudah mendapatkan info lomba itu, jangan malas untuk kamu kulik-kulik soal bukletnya ataupun guidebooknya gitu ya Sobat UB Radio. Misalkan temanya apa sih, terus kemudian kayak apa sih subtemanya, terus dia nyarinya kayak gimana sih bobot penilaiannya. Jadi harus dipahami secara cermat-cermat ya Sobat UB Radio. Tips kedua, yakni kamu harus banget untuk mencari lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif yang seperti apa? Lingkungan yang positif tuh kayak kamu bisa banget untuk cari teman-teman yang suportif sama kamu, atau mungkin kamu juga bisa ya Sobat UB Radio untuk gabung di organisasi tingkat fakultas ataupun tingkat universitas yang itu tuh fokusnya itu lebih ke penulisan atau mungkin kayak ke lomba-lomba gitu menurut aku ya Sobat UB Radio. Tapi kalau misalkan kamu tuh bukan orang yang tertarik di kepenulisan, nggak apa-apa, it's okay, kamu juga bisa ikut lomba-lomba yang lain. Kamu juga bisa ikut lomba olahraga misalkan, ataupun lomba band dan sejenisnya gitu. Kayak kamu harus cari teman suportif dan juga lingkungan organisasi yang suportif, yang mana itu bisa mengantarkan kamu ke jiwa-jiwa kompetitif kamu. Kalau misalkan kata orang, ketika kita berteman sama seseorang yang mungkin jual parfum ya, kita bakal ketularan wanginya gitu kan. Nah maka dari itu penting banget nih untuk cari lingkungan organisasi yang positif, yang mana di organisasi itu kamu bisa banget untuk bertumbuh, terus berkembang, dan juga berprestasi bareng-bareng. Jadi kan enak ya Sobat UB Radio. Jadi yang berprestasi itu nggak cuma 1 orang ataupun 2 orang dari organisasi itu, tapi juga banyak banget gitu. Jadi coba deh cari teman-teman yang emang suportif, karena biasanya nih ya Sobat UB Radio, menurut pengalaman aku, dari satu lomba biasanya tuh akan melahirkan lomba-lomba lain gitu. Kayak misalkan aku udah punya setim itu 3 orang, dan kemudian dari salah satu orang di tim tersebut aku tuh dikenalkan ke orang lain gitu Sobat UB Radio. Jadi kayak akhirnya aku tuh punya banyak banget kenalan dari lomba yang pernah aku ikutin. Dan itu penting banget ya Sobat UB Radio untuk nge-matchin, ataupun kayak misalnya kamu tuh cocok sama teman lomba yang kayak gimana gitu. Ketika kamu udah nggak cocok sama satu teman lomba, ya udah tinggalin, karena biasanya lomba itu yang paling penting adalah komunikasinya dan juga kemampuannya. Ketika kamu oke sama kemampuannya, sama orang ini kayaknya pro deh,
orang ini kayaknya enak sih diajak kerja sama, tapi ternyata kamu kurang suka gitu sama cara dia berkomunikasi, cara dia mengerjakan deadline dan sejenisnya, lebih baik kamu mencari yang lain aja Sobat UB Radio. Itu penting banget untuk kesuksesan dan juga kemenangan dari lomba-lomba yang kamu ikutin. Dan tips terakhir dari aku alias tips ketiga ya Sobat UB Radio, itu adalah kamu harus banget untuk mencari mentor. Itu mentornya bisa dari manapun, kamu bisa dari kakak tingkat kamu, atau mungkin kenalan kamu di luar organisasi, atau apapun itu ya Sobat UB Radio. Karena ketika kita mengikuti sebuah lomba, pasti kita tuh akan dihadapkan di kayak kondisi yang kayak stuck banget, terus kayak aduh ini gimana ya nyelesainnya, aduh kira-kira misalkan kayak lomba menulis, kira-kira urgensinya penting banget nggak ya, kira-kira ini tuh darurat banget nggak sih, ini tuh kayak harus segera diselesaikan nggak sih. Nah, maka dari itu kamu perlu banget mentor Sobat UB Radio, karena mentor ini akan bisa mengarahkan kamu ke jalan yang lebih baik. Waduh, jalan yang lebih baik nggak tuh? Itu kayak misalkan kita tuh kayak bingung gitu loh Sobat UB Radio, gimana ya ketika kita harus menyelesaikan masalah A, masalah B, masalah C, kok kayaknya nggak ada solusinya ya Sobat UB Radio. Nah, itulah pentingnya mentor, karena aku tuh punya mentor dalam lomba itu sekitar 3 orangan. Jadi ketika aku bingung soal lomba, ketika aku kayak aku sudah punya masalah A, B, C, D, E, K, tapi aku nggak tahu ini solusinya apakah ini tuh solusi yang bisa solutif, aplikatif, atau cuma kayak bayang-bayang aja gitu. Nah, maka dari itu Sobat UB Radio, kamu harus cari mentor yang tepat untuk setiap proses kamu. Itu dulu ya Sobat UB Radio, 3 tips dari aku. Buat kamu yang mungkin kamu pengen tips-tips yang lain, boleh banget untuk langsung komen aja di bawah. Dan jangan lupa untuk like video ini jika kamu suka, dan juga subscribe video dari Brawijaya Radio. See you Sobat UB Radio, thank you.